Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang project board. Nah, tentunya teman-teman juga harus mengetahui tentang bagaimana menghubungkan komponen di project board ini, karena sampai nanti selesai kuliah, project board ini akan selalu dipakai sebagai pengujian awal sebelum komponen itu dirangkai di PCB. Nah, untuk deret yang ini, yang tunjuk tangan saya ini, sampai ke sini, satu ini terhubung dan ini terputus, ini terpisah. Ini adalah pembatasnya, ini terhubung ke pembatasnya, kemudian ini terhubung sampai sana lagi, kemudian ini juga sama, ini juga terhubung, terputus, dan terhubung lagi. Yang bawah juga sama, ini terhubung untuk satu deret ini, terhubung, terputus, terhubung. Kemudian yang atasnya ini yang ini terhubung, terputus, terhubung, mendatar. Kemudian untuk yang ini terhubung juga, tapi ini terhubung secara vertikal. Kalau tadi horizontal, ini terhubung vertikal, tetapi tidak sampai bawah sini. Ini hanya terhubung 5 kotak ini, kemudian terputus, dan ini 5 kotak ini terhubung lagi, jadi terhubung vertikal. Ini juga terhubung vertikal sendiri, terhubung vertikal sendiri. Kemudian untuk yang di bawahnya ini adalah kopian dari sini. Baik, selanjutnya setelah kita mengetahui cara menggunakan project board, sekarang kita akan belajar tentang menggunakan multimeter atau alat ukur pada rangkaian elektronika. Di sini kalian dapat melihat bahwa ini adalah alat ukur atau multimeter analog karena menggunakan jarum. Di sini adalah seperti yang telah dijelaskan di pada sebelumnya, ini adalah mengukur tegangan DC, tegangan AC, arus DC, dan mengukur resistansi. Untuk mengukur tegangan DC, kita diharapkan menggunakan skala yang paling besar. Misalnya saya menggunakan 250 volt. Lalu kita akan coba menghubungkan dengan sumber. Di tangan kiri saya ada sebuah sumber, tapi saya tidak tahu polaritas positif dan negatif yang mana. Kita dapat mengetahuinya dengan cara dihubungkan ke multimeter. Jika jarum bergerak dari kiri ke kanan seperti ini, kalian dapat lihat kalau jarum bergerak dari kiri ke kanan, lihat kiri kanan, maka ini adalah polaritasnya sudah benar atau positif. Tapi jika kalian kebalikan, maka jarum akan bergerak ke kiri seperti ini. Nah, jarum di 0 saat saya jarum bergerak ke kiri, berarti polaritas ini terbalik. Selanjutnya, jika polaritas sudah benar, kalian dapat mengecilkan skala sesuai dengan kemampuan ketelitian dari multimeter. Dapat dilihat bahwa sekarang multimeter dapat kita baca bahwa di sini sudah menunjukkan di antara 4 dan 6 adalah 5. Berarti tegangan yang terukur dari power supply adalah 5 volt. Begitu pula untuk mengukur arus DC, kalian harus memulainya dari yang paling besar. Di sini angka yang paling besar adalah 0,25 ampere. Baru 25 mili, baru 2,5 mili, dan 50 mikroampere. Begitu juga dengan tegangan AC. Dari 750 sampai 10 volt. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang cara pengukuran tegangan dan arus pada resistor yang tersusun seri pada project board. Oke, pertama-tama kita akan mengukur tegangan terlebih dahulu. Tegangan dari titik A ke titik B dan dari titik B ke titik C. Sebelumnya ini kita sudah hubungkan ke tegangan DC power supply. Yang probe merah ini adalah plus 5 volt dan ini adalah ground.
Nah, kemudian jangan lupa kita pasang skala pada selector switch menunjukkan angka paling tinggi pada multimeter yaitu 1000 untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan polaritas. Oke, kita coba dulu dari titik A ke titik B. Oke, terus multimeter mulai bergerak sedikit ke arah kanan, berarti polaritasnya sudah benar. Apabila seperti ini, maka jarum pada multimeter akan bergerak ke arah kiri, berarti menunjukkan polaritas yang salah. Setelah itu, kita kecilkan skala pada selector switch ke arah 10. Kemudian kita ukur dari titik A ke titik B. Probe merah kita tempatkan di A, probe hitam kita tempatkan di B. Ya, oke. Ya, teman-teman dapat lihat ini sudah muncul nilai tegangan yang ada pada multimeter analog. Kita bisa lihat pada skala AC 10 volt ini pada 0, 2, 4, 8, 6, 8, 10 karena kita menggunakan skala pada selector switch sebesar 10. Jadi kita menggunakan skala pengukuran yang bawah yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini kurang lebih menunjukkan 2,5 volt ya teman-teman. Oke. Kemudian kita akan mengukur dari titik B ke titik C. Probe merah kita tempatkan di titik B dan probe hitam kita tempatkan di titik C. Oke. Ini sudah muncul jarum bergerak ke kanan dan menunjukkan angka 2,5 volt. Nah, seperti itu untuk mengukur tegangan. Dan sebelumnya dalam pemasangan resistor ini tentunya juga memperhatikan aturan dan cara pakai project board yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, di mana untuk bagian ini dia akan terhubung secara vertikal bukan horizontal. Jadi kita kaki pertama yang ini titik A kita hubungkan ke power supply, positif power supply. Kemudian yang titik B karena ini dihubungkan secara seri, maka kita hubungkan dengan kaki pertama resistor kedua ini di secara vertikal atau di bawahnya seperti itu. Kemudian kaki kedua resistor kedua atau di titik C ini kita hubungkan ke ground, dan ini agar kita hubungkan secara vertikal seperti itu untuk tegangan. Untuk pengukuran tegangan total pada rangkaian seri ini, probe merah ini kita tempatkan di titik A dan probe hitam kita tempatkan di titik C, maka akan muncul tegangan totalnya yaitu sebesar 5 volt plus 5 volt seperti itu. Oke teman-teman, kali ini kita akan mengukur arus pada rangkaian seri pada project board ini dengan menggunakan multimeter analog. Nah, sebelumnya kita juga harus pindah selektor ini ke arah DC ampere. Oke. Karena kita menggunakan tegangan masukannya adalah DC, jadi kita arahkan untuk pengukuran arusnya juga harus DC. Kemudian caranya bagaimana? Kita harus mencabut kaki ini di titik B ini untuk mengetahui arus yang mengalir pada rangkaian seri ini. Dan kemudian cara pengukurannya seperti ini teman-teman. Setelah kita cabut seperti ini,
kita letakkan di tempat yang lain, yang tentunya tidak terhubung dengan kaki pertama resistor kedua atau titik B. Misalnya di sini, saya tempatkan di sini. Oke, seperti itu. Kemudian langsung kita ukur arus yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, coba kita kecilkan lagi. Ya, untuk pengukuran arus dapat kita lihat ini menunjukkan 5 pada jarum, kemudian nanti juga dikalikan dengan 2,5 mili ampere seperti itu. Ini menunjukkan arus yang mengalir pada rangkaian seri ini. Seperti itu teman-teman. Ya teman-teman, ini adalah nilai tegangan pada titik A ke titik B pada multimeter digital, yaitu 2,488 volt. Kemudian teman-teman, ini adalah tegangan dari titik B ke C dengan menggunakan multimeter digital. Ini adalah nilai arus pada rangkaian resistor yang di seri seperti ini, kita ukur. Nilainya adalah 1,27 mili ampere, kurang lebih sama dengan yang ada pada multimeter analog tadi, yaitu 1,25 mili ampere dari 2,5 mili pada selektor switch, kemudian dikalikan dengan 5 baru dibagi 10, yaitu 1,25, kurang lebih sama seperti itu. Baik, sekarang kita akan memulai pengukuran di rangkaian paralel. Di sini kabel berwarna merah adalah sumber positif dan kabel berwarna biru di sini adalah ground dari rangkaian paralel ini. Resistor yang saya gunakan adalah 2 kilo ohm atau 2000 ohm, dan di sini adalah 1500 ohm atau 1,5 kilo ohm. Pertama kita akan mulai mengukur dari multimeter dengan memilih skala yang terbesar untuk mengurangi terjadinya sikring yang putus. Dapat dilihat bahwa jarum bergerak ke arah kanan, berarti kita sudah polaritas untuk menghitung sudah benar. Lalu kita mengecilkan skalanya, saya memilih 10. Dapat dilihat bahwa sekarang jarum berada di posisi 125. Dengan cara menghitungnya adalah 125 dibagi 250 dikali dengan selektornya adalah 10. Maka kita mendapatkan 5 volt. Lalu di sini kita akan menggunakan multimeter digital. Terlihat bahwa saya telah memilih selektor 20 volt DC di sini. Jadi kita dapat mengukur langsung dengan polaritas yang seperti tadi, merah di atas dan hitam di bawah. Terlihat bahwa tegangannya adalah 4,971. Mendekati 5 volt.
Baik, selanjutnya kita akan menghitung arus. Di sini kita akan menghitung arus untuk dua jenis resistor. Kenapa? Karena perbedaan ukuran di sini akan mempengaruhi nilai arus yang melewati setiap resistor. Berbeda dengan seri, nilai arus akan sama di setiap resistor. Pertama kita akan menghitung arus di kaki pada resistor 2 kilo ohm. Kita mencabut kakinya, lalu kita pindahkan agar tidak tersambung dengan sumber. Lalu kita mengecek polaritas. Jika jarum bergerak ke kiri, kita harus segera mencabutnya. Terlihat jarum bergerak ke kanan. Maka kita akan mengecilkan skala dari multimeter tersebut. Dapat dilihat bahwa jarum menunjukkan angka 25 dari 250, yang berarti 25 dibagi 250 dikali 2,5 mili. 25 mili, yang artinya arus yang melewatin pada resistor 2 kilo ohm adalah 2,5 mili ampere. Lalu kita mengembalikannya. Jika kita ingin menghitung arus pada resistor 1,5 kilo ohm, maka kita akan mencabut kakinya satu, lalu meletakkannya pada sisi lain agar tidak tersambung langsung dengan sumber. Lalu kita melakukan pengukuran seperti tadi dengan meletakkan probe warna merah di sumber dan hitam di kaki. Terlihat bahwa angka yang tertunjuk adalah sekitar 31 dibagi 250. Begitu. Jika ingin menghitung arus total dari rangkaian paralel, kita harus mencabut sumber utamanya, memisahkannya dari rangkaian, lalu kita menghitung secara langsung. Seperti ini. Terlihat bahwa angka telah menunjukkan 56 dibagi 250 dan dikali selektor. Selektor yang digunakan adalah 25 mili ampere. Baik, sekarang kita akan mengukur arus menggunakan multimeter digital. Kita harus mengubahnya dulu ke skala 20 mA karena kita sudah tahu tadi rata-rata arusnya di bawah 2 mA, di atas 2 mA. Pertama kita akan menghitung arus pada resistor 2 kilo ohm. Caranya sama, kita mencabut kakinya. Kita pindahkan agar tidak tersambung dengan sumber. Lalu sumber dan resistor. Terlihat bahwa arus yang mengalir di sini adalah 2,5 mA. Karena skala yang dipilih adalah 20 mili. Kita kembalikan lagi posisinya ke posisi semula. Lalu kita ingin menghitung arus pada 1,5 kilo ohm. Terlihat bahwa arus pada 1,5 kilo ohm adalah 3,3 mili ampere. Jika kita ingin menghitung arus total, kita dapat menambahkan arus pada 2 kilo ohm dan 1500 ohm, atau kita dapat mengukur secara langsung dengan mencabut sumber utama dan kita mengukurnya secara langsung. Terlihat bahwa arus yang mengalir total adalah 5,8 mA. Seperti tadi, 2,5 mA ditambah 3,3 mA, hasilnya adalah 5,8 mA.
Begitu.